Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bertemu dengan saya Iruk Feldi. Ini barusan saya tadi dari kantor BPJS ngobrol-ngobrol cari informasi. Tapi enaknya kita ngobrolnya buka masker aja ya. Ini ruangan terbuka kosong kok, jadi nggak apa-apa kita buka masker. Oke, inti kita mau ceritakan tentang BPJS dan juga mengenai fenomena instruksi presiden yang kontroversi tentang aturan berbagai persyaratan pelayanan publik yang diharuskan adanya kesertaan BPJS. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Oke, jadi saya sudah sejak lama ikut serta dalam program BPJS Kesehatan. Dan selama itu pula, saya sangat terbantu dengan kesertaan di BPJS ini, khususnya dalam urusan kesehatan saya, dan juga seluruh anggota keluarga serumah. Dengan segala kekurangan yang ada pada BPJS ini, saya tetap merasakan lebih banyak kelebihannya, berupa manfaat yang sangat besar. Mengingat beberapa penyakit yang saya idap, maupun penyakit ringan yang saya alami, termasuk juga penyakit-penyakit yang ringan, yang berat juga ada, yang dialami oleh seluruh anggota keluarga saya. Dikarenakan adanya BPJS, maka membuat saya tak segan dan tak pernah berpikir panjang untuk langsung berobat ke puskesmas setiap saat. Ya, karena ada modal kartu BPJS dan keanggotaan BPJS. Karena jelas utamanya, saya tak pernah berpikir panjang atau berpikir bakal adanya beban biaya pengobatan setiap saya kali ke puskesmas. Kalaupun ada iuran bulanan yang menjadi kewajiban, saya menganggapnya itu masih sangat sepadan dan bahkan sangat ringan jika dibandingkan pemanfaatan yang saya dapatkan. Dan juga dalam pemikiran awam saya, bahwa ada unsur nuansa amalnya dari iuran BPJS ini. Karena rasanya seperti sebuah arisan, urunan patungan bernuansa arisan, dan membantu bagi yang mendapatkan arisan. Dalam hal ini yang sedang membutuhkan bantuan pengobatan. Ya, begitu pemikiran saya dari sudut pandang awam. Memang benar, mungkin di lapangan ada beberapa kekurangan dan ketidaknyamanan dalam pelayanan BPJS ini. Tapi dibandingkan sisi baiknya, terutama manfaatnya, kekurangan-kekurangan ini tidaklah terlalu jadi persoalan yang besar. Kita sama-sama tahu bahwa BPJS ini adalah program pemerintah, program negara, dan bahkan ada undang-undangnya yang mewajibkan semua warga negara untuk ikut dalam program BPJS ini. Hanya saja pelaksanaan dan realisasinya belum berjalan sesuai harapan. Ya, karena memang cara mewajibkan ini bisa menimbulkan respon dan reaksi negatif dari masyarakat. Karena belum semua masyarakat yang memahami dengan baik bahwa BPJS ini memang sangat bermanfaat. Ya, oleh karena itulah pemerintah jadinya belum bisa bertindak tegas, apalagi represif atau pemaksaan, untuk menjalankan undang-undang yang sudah diterbitkan tersebut. Untuk itu, perlu digencarkan oleh pemerintah langkah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang BPJS. Bukan hanya untuk mengenali namanya saja, tapi intinya utamanya memberi pemahaman tentang manfaat jadi peserta BPJS. Pemahaman sampai pada titik di mana masyarakat merasa bahwa BPJS ini bukan kewajiban, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Sebagaimana kita tahu, saat ini sedang ramai pembicaraan di publik tentang kebijakan kontroversial pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk ikut serta BPJS, yaitu adanya syarat menjadikan keanggotaan BPJS sebagai salah satu persyaratan dalam mengurus berbagai layanan publik. Misalnya dalam mengurus urusan SIM, STNK, surat tanah, dan lain sebagainya. Sekalipun niat pemerintah baik, tapi jelas cara yang ditempuh itu akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Karena yang dirasakan adalahnya nuansa pemaksaan. Padahal yang diharapkan adalahnya adanya keikhlasan dan ketertarikan masyarakat, dan akhirnya masyarakat jadi mau berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk jadi peserta BPJS. Nah, pemerintah harus cari cara cerdas agar timbul rasa ini pada masyarakat. Bukan dengan cara yang dapat menimbulkan reaksi negatif. Kata kuncinya adalah bagaimana bisa membuat masyarakat paham dengan baik manfaat adanya BPJS ini. Dan juga membuat masyarakat menjadi tertarik dan merasa membutuhkan adanya BPJS. Tentunya ini hanya akan bisa efektif jika bukan dengan jalan pemaksaan tadi. Cara paling efektif selain berupa edukasi dan sosialisasi adalah dengan peningkatan pelayanan. Karena ya kita sebagaimana kita tahu bahwa pelayanan BPJS di lapangan saat ini boleh dikatakan di bawah standar kenyamanan. Mulai dari prosesnya yang berbelit panjang saat akan berobat,
juga kenyamanan yang terabaikan, yang intinya seakan pelayanan BPJS di lapangan laksana kelas pasar tradisional yang becek, bukan kelas supermarket dengan ruangan yang sejuk. Cerita buruk tentang pelayanan ini sudah menjadi pembicaraan dari mulut ke mulut, kuping ke kuping di masyarakat, dan efeknya membuat masyarakat jadi enggan untuk bergabung dalam BPJS ini. Kesimpulannya, hal yang harus dilakukan yang paling utama mendasar oleh pemerintah untuk membentuk animo atau ketertarikan masyarakat terhadap BPJS adalah dengan peningkatan pelayanan. Hindari tingkat pelayanan yang menimbulkan kesan seakan adanya diskriminasi atau pembeda yang jomplang dengan pelayanan kelas swasta, apalagi VIP. Lakukan perjuangan yang berujung pada berubahnya mindset masyarakat yang selama ini, yang mencap bahwa BPJS itu untuk masyarakat rakyat jelata. Nah, jika ini bisa dirubah dan direalisasikan dalam bentuk pelayanan yang layak memadai, maka niscaya itu otomatis dengan sendirinya akan menimbulkan ketertarikan masyarakat untuk ramai-ramai berinisiatif ikut BPJS tanpa perlu adanya program-program pemaksaan yang justru buang-buang energi tadi. Oke, demikian kawan-kawan, sedikit pemaparan dari saya tentang manfaat BPJS, tentang pengertian bahwa BPJS itu memang baik, hanya saja diperlukan sosialisasi yang cerdas, yang produktif dari pemerintah, supaya masyarakat seluruh Indonesia ini memang minat dengan BPJS, tanpa adanya ganjalan-ganjalan atau kendala-kendala yang menyebabkan BPJS sulit untuk direalisasikan secara umum ke seluruh masyarakat Indonesia. Oke kawan-kawan, semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat, dapat disikapi positif dan bijak, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.